Halo Auto Family, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun berada dan semakin produktif ya. Kembali lagi di channel resmi Auto 2000, Auto 2000 ID bersama saya Bambang Karyadi, Wiraniaga Auto 2000 Yosudarso. Di hari yang spesial ini kami akan ngebahas Hilux Double Cabin tipe dengan harga yang terendah. Karena Hilux Double Cabin itu kan ada 3 ya Auto Family, tipe E, tipe G, dan tipe V. Nah yang di samping saya ini tipe E manual 2400 cc. Kita akan ngebahas detail-detailnya, harganya, selisih harga dengan tipe di atasnya, dan lainnya. Untuk Auto Family yang belum subscribe, boleh subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya. Nah, kita lihat nih, tipe terendahnya dengan harga yang paling ekonomis, Hilux Double Cabin seperti apa sih? Lampu diberikan separator antara lampu dekat dan lampu jauhnya menggunakan tipe lampu halogen. Di bagian samping ini diberikan tonjolan mika juga untuk memberikan kesan yang membias pada lampu sen. Jadi lampu sen lebih kelihatan jelas di bagian depan. Serta yang di bagian atas ini adalah lampu kecilnya. Disediakan juga cover fog lamp jika Auto Family mau mengupgrade mobil ini, menambahkan lampu kabut. Grill tengah yang besar banget bentuk trapezoid khas punya Toyota ya. Ke samping, lurus di bagian tengah, besar di bagian tengah, kisi-kisinya bolong full. Jadi udara akan masuk banyak banget ke dalam sini. Radiator pasti pendinginannya semakin baik. Di bagian atas ini adalah list untuk kap mesin ya. Biasanya kan kalau kerikil-kerikil tuh mental ke bagian ujung-ujung sini nih. Jadi dengan adanya list ini akan sedikit melindungi bagian-bagian atas dari kap mesin. Untuk ruang mesin, di bawah kap mesin ini udah pakai peredam, dan mesin yang digunakan itu mesinnya sama persis dengan Fortuner. Fortuner pada saat yang masih 2GD FTV. 2400 cc menghasilkan tenaga 149,6 PS dan torsinya 40,8 kgm. Dan transmisi yang digunakan ini 6 kecepatan Auto Family. Spesial, bukan 5 ya, 6 plus mundur, jadi totalnya ada 7 ya. Si transmisi ini pun saya cek secara spesifikasi itu sama persis yang digunakan Fortuner sebelumnya tipe manual. Sampai ke gardan-gardannya, itu rasio perbandingan giginya pun sama persis. Ini ada modul untuk ABS, karena Hilux Double Cabin tipe E juga fiturnya sudah ada ABS dan EBD. Kemudian bagian sampingnya Auto Family, lampu di bagian dalamnya ini kelihatan nih. Ternyata di bagian dalam atau list bagian sampingnya itu dibikin warna hitam dan ada tulisan Hilux-nya. Kemudian si wiper dia menggunakan tipe hybrid. Antena modelnya short pole, itu bisa ditekuk ya jika mau lebih tidur lagi. Di bagian bawah ini ada velg besar banget, besi atau steel. Nah, velg ini sering juga disebut velg all terrain, artinya bisa di segala medan. Dengan ukuran 17 inci dan profil bannya 265/65. Tebel, lebar, mantep kalau dipakai untuk off-road. Pengereman dia menggunakan ventilated disc brake, suspensi menggunakan double wishbone. Nah, double wishbone itu udah pasti tahu dong ya, kapasitasnya mantep banget. Ada logo Hilux besar menonjol di bagian bawah spion. Nah, spionnya sendiri dia tidak glossy, warnanya ngedoff. Ada lampu sen di bagian sampingnya. Handle model tarik, warnanya doff, ada lubang kuncinya juga, bagian belakang juga sama. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Ini velg belakang udah ada balancingnya nih kelihatan. Nah, balancingnya dapat 2. Nah, itu balancing itu disesuaikan dengan kondisi velg masing-masing ya. Jadi tiap mobil itu tidak akan sama. Pengereman belakang menggunakan drum. Nah, nomor rangkanya gampang banget diakses nih Auto Family. Di bagian belakang kanan. Kalau Fortuner kan adanya di bagian depan kiri ya, seingat saya. Ini penahan lumpur dapat 2, kiri kanan, yang bagian depan belum dapat. Tutup tangki bahan bakar ada di bagian kiri, dia kapasitasnya 80 liter. Terus di bagian kiri dan kanan juga ada stiker 4x4 yang besar. Logo Toyota di sebelah kiri pintu dan logo Hilux lagi di sebelah kanan. Lampu stop lamp yang digunakan, ini menggunakan bulb filamen. Bagian rem, bagian mundur, sama bagian sennya sama. Kita buka. Bagian bak, desainnya emang sengaja dibikin lekukan-lekukan seperti ini Auto Family. Agar bisa menampung beban yang lebih besar. Jadi kan lebih kuat. Dan ini juga pintunya kalau kita tiban dengan beban itu kuat ya, aman.
Disertakan juga pengait besar bentuknya besi, ada 4 di pojok-pojok untuk mengikat barang. Ini 2 gundukan adalah rumah atau housing roda ya, Auto Family. Sekarang kita ke baris tengah. Masuk interior baris kedua, sebelumnya saya sudah setel dulu ya. Ini adalah posisi duduk mengemudi saya, baris pertamanya. Di baris kedua dengan ukuran tinggi badan 178 itu kaki dipastikan tidak mentok, Auto Family, aman, masih jauh banget. Dan kepala masih ada sisa ruangan atau headroom. Pintu pada saat awal kita masuk ke baris kedua, kita akan melihat trimboard yang full hitam dengan pegangan tangan yang hitam juga, tarikan handle hitam juga, dan putaran untuk buka tutup jendela. Pembukaan atau penutupan jendela itu dia manual dengan putaran, cukup ringan tadi saya rasainnya, dan bisa kebuka sampai full. Di bawah putaran jendela ada lubang untuk speaker, kemudian di bagian belakangnya lagi ada cup holder dan kompartemen. Ini untuk kaki sudah disertakan juga karet atau bahan karpet karet yang tebal nih, Auto Family. Toyota tahu banget kan, jadi cocok untuk kita pakai, misalkan mobil ini habis dari proyek, kaki pasti kotor kan. Nah, setelah karpetnya kotor, pasti gampang banget untuk dibersihkan, Auto Family. Bahan jok, ini semi leather. Di bagian tengahnya itu bahan rata ya, leathernya. Di bagian kiri kanan itu ada bahan leather yang berpori. Sandaran kepala di baris kedua dapat 2. Untuk seat belt itu sendiri dapat 3. Bagian kiri 1, kanan 1, sama di bagian tengah tersembunyi di sini. Nah, untuk seat belt yang baris tengah ini, yang di bagian tengah ya, dia dapatnya 2 titik, bukan seat belt yang 3 titik. Berikutnya dapat 2 cantolan di bagian atas kepala ya. Pegangan tangan yang fix ada 3, depan 1, belakang dapat 2. Bagian depan kanan belum ada untuk pegangan tangannya. Cup holder juga ada di baris tengah, nih ya, di bagian tengah antara pengemudi dan penumpang depan kiri. Jadi total cup holder ada 4. Habis itu kita bahas bagian depan, baris pertamanya. Nuansa hitam juga kental banget di baris pertama ini, Auto Family. Dashboardnya hitam, triboard pintu depan kiri kanannya juga hitam. Pengaturan kaca juga sama, masih manual untuk di bagian depan kiri kanan. Handle hitam dan ada lubang speaker di bagian bawah sama seperti baris kedua. Setir full hitam dengan bahan yang itu ya, empuk, karet. Bagian tengah klakson, kiri kanannya belum ada tombol. Pengaturan setirnya kita coba, Auto Family. Pengaturannya ada lock di bagian bawah ya. Jika kita locknya kita buka, pengaturan bisa atas bawah, pengaturan setirnya. Tuas untuk yang sebelah kanan untuk pengaturan lampu, yang kiri untuk wiper-wiper masih sama. Dan ini bentuk kuncinya, Auto Family. Kuncinya manual dapat 3 buah. Nah, walaupun kuncinya seperti ini, tapi sudah ada fitur immobilizer. Artinya jika ada orang yang meniru bentuknya, masukin ke lubang kunci, itu tidak bisa menghidupkan mesinnya. Ada lambang merah titik di sini jika kuncinya sedang dicabut. Kalau kunci kita masukkan, lambang titik-titik merah akan padam di bagian depannya. Artinya kunci yang sesuai sudah masuk untuk menghidupkan mesinnya. Coba kita posisi on aja, nggak usah hidupin mesin. Nah, di sini indikator juga cukup lengkap untuk RPM di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk speedometernya ya, Auto Family. Indikator-indikator bentuknya masih bohlam-bohlam kecil yang dilapisi dengan gambar-gambar tertentu jika ada indikasi engine lamp atau lain halnya. Pengaturan AC di bagian depan nih ada 1, masih manual ya, bentuk putaran. Terus pengaturan kipas dan pengaturan arah semburan. Ventilasi juga bisa kita atur, mau udara bersirkulasi di dalam aja atau udara luar boleh masuk ke dalam. Hazard di bagian atas, kisi-kisi AC ada 4. Tempat peletakan untuk cup holder ada 2, bagian kiri 1 dan bagian kanan 1. Laci di bagian atas 1 dan di bagian bawah juga 1. Yang laci bagian bawah itu ada lubang kunci agar lacinya bisa dikunci. Rem tangan mekanik, ini transmisi 6 kecepatannya, Auto Family. 1, 2, 3 itu posisinya sama, nah yang beda adalah posisi mundur. Kalau kita geser ke kiri, itu mesti geser ke kiri lagi lebih keras. Nah, baru kita majuin ke depan, ini adalah posisi mundurnya. Pengaturan untuk perpindahan antara H2, H4, dan L4 mengenai 4x4-nya, 4-wheel drive, itu ada di sini. Bentuknya putaran, kalau dari H4 ke L4 harus ditekan dahulu baru bisa pindah. Dan ada power outlet 12 volt 120 watt. Audio bisa muter CD. Di sini ada untuk USB juga, bisa pakai aux juga, dan radio. Nah, mengenai airbag itu ada 3, depan kiri 1 dan depan kanan 2, di setir dan di bagian lutut, Auto Family.
Jika kita membawa anak kecil, airbag yang sebelah kiri bisa kita matikan dengan kunci ini. Lubang kuncinya ada di bagian samping kiri dashboard. Plafon warna terang dengan sun visor 2 buah kiri dan kanan. Tempat untuk taruh kacamata, lampu plafon kiri kanan warnanya kuning. Ada mode untuk door juga. Usai sudah review kita tentang Hilux double cabin tipe E, Auto Family tertarik, Auto Family harus membelinya di Auto 2000. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membeli mobil ini. Yang pertama bisa kunjungin website auto2000.co.id. Bisa juga datang ke dealernya langsung karena kita punya banyak dealer tersebar di seluruh Indonesia, ada ratusan cabang ya, 100 lebih. Atau Auto Family bisa juga download aplikasi Digiroom Auto 2000 Digiroom di App Store atau di Play Store. Di aplikasi Auto 2000 Digiroom, di situ Auto Family bisa mengakses promo-promo, harga terbaru, brosur-brosur, dan lainnya. Kenapa harus belinya di Auto 2000? Karena manfaat yang Auto Family dapatkan itu berbeda, banyak banget, dan layanannya itu pasti memuaskan. Yang pertama, dapat free Astra World selama 5 tahun, itu hanya di Auto 2000. Ya, Astra World 5 tahun ini itu adalah layanan Emergency Road Assistant yang akan melindungi Auto Family di perjalanan dimanapun berada. Senasional se-Indonesia dan gak ada hari libur. Berikutnya ada juga layanan yang namanya Auto 2000 Toyota Home Service. Bisa servis di mana aja sesuai yang Auto Family inginkan. Cabang banyak, itu udah pasti mempermudah Auto Family untuk koordinasi dengan dealer jika ada apa-apa terjadi pada mobilnya. Terakhir, Auto Family tidak boleh ketinggalan informasi detail dan update dari kami. So, klik tombol langganan di channel Auto 2000 ID serta nyalakan loncengnya agar langsung masuk notifikasi pada saat kami upload video-video terbaru. Tinggalkan juga jempol like dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan yang mau Auto Family tanyakan. Misalkan masih penasaran fitur-fitur lainnya atau cara penggunaannya, kami akan semaksimal mungkin bantu menjawab. Saya Bambang Karyadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.